Good morning guys. Ini masih pagi, hari Sabtu ya kan. Dimana semua orang lagi pada istirahat, lagi libur. Tapi gue masih ada kerjaan hari ini. So it's gonna be a full day dari The Jazz. Kita mengadakan studio class di The Jazz Music School. Dan kita akan lanjut meeting di RCTI. Lalu malamnya kita ada recording. Gue juga hari ini masih mereview posting-posting yang ada di vocalplus.com. So ini ceritanya, lagi ada event weekend ini, kita ada Vocal Plus review, yang artinya posting-posting yang masuk akan direview oleh gue. Ya, ini salah satunya. Ya. Dari David Kristomi. Dan gue juga udah tulis review gue di bawah sini. So basically review yang gue kasih sifatnya dari music production juga, dari sisi teknik vokalnya juga. Yang pasti ngasih input yang positif dan membangun. Yep, thanks banget buat yang udah ikutan Vocal Plus review di vocalplus.com. Keep posting the good stuff guys. Dan sekarang gue mau jawab pertanyaan dulu. Thank you udah nanya ya. Dominikus Arnold, Coach, mau nanya, dengan aktivitas coach yang padat, bagaimana caranya coach bisa membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, hobi, dan lain-lain agar semuanya balance dan minim dari false. Oke, so thank you banget Dominikus Arnold udah ngasih pertanyaan. Inilah ya risiko dari seorang freelancer. Kita jam kerjanya tuh agak-agak sembarangan gitu ya. Dikala orang lain pada libur, kita kerja. Dikala orang lain pada weekend, kita juga masih ada kerjaan. Tapi sebenarnya hal itu nggak terlalu susah kok dibagi jadwalnya gitu ya. Biasanya sih kalau yang gue lakuin, gue selalu nanya ke istri gue kayak next week itu jadwalnya dia seperti apa, anak gue seperti apa, dan kita lihat kalau dari jadwal gue bisa nggak yang kita selipin waktu untuk spend time sama-sama. Dan yang pasti kita set aja prioritas gitu. Maksudnya prioritas kita yang mana nih? Kalau misalkan emang pekerjaan ini tidak bisa dilewatin dan jadwal juga nggak mungkin kan untuk kita geser-geser, ya terpaksa kita harus mendahulukan pekerjaan daripada jadwal untuk hari keluarga yang mungkin bisa ditunda di lain waktu. Jadi gitu aja sih Dominikus, nggak ada tips khusus karena semuanya mungkin berjalan dengan alami kali ya. Halo. Selamat pagi. Nah, kalau mau belajar jazz, di sini tempatnya. The Jazz Music School, Puri Kembangan, ini dia. Halo. Informasi nanti gue tulis di description di bawah ya. Di sini ada kelas gitar, apa aja? Saxophone, drum, vokal, piano. Dan gue mesti bilang ya, pengalaman gue bertahun-tahun di dunia jazz di Indonesia. Di sini pengajarnya jazzer semua, bener-bener jazz abis, okay? So if you're hi. So if you want to learn more about jazz, lo perginya ke sini, The Jazz Music School di Puri Kembangan. Oke, informasinya di description di bawah. Hai Tere. Halo. Jadi lagu kita hari ini adalah I Can't Give You Anything But Love ya. Nah ini style-nya lebih ke jazz, jazz standards ya. Jazz standard. Nah kamu suka dengerin siapa nih kalau? Jazz standard, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra. Yes, perfect. Oke, good. Nah di lagu ini pembawaannya mesti lebih ke crooning, juga lebih ke storytellingnya mesti dapat banget ya. Karena lagu itu simple sebenarnya. Oke, sekali lagi dari atas ya. Lebih ekstrim aja, lebih cuek lagi aja ininya ya. Kasih apa namanya? Kasih ekspresi yang lebih cuek aja dah. Jangan takut, aduh jeleknya ya, aduh gimana ya, udah. I can give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of. Good. Baby, Yeah. dream a while, scheme a while. You should find happiness, and I guess all those things you've always pined for. Good. Gee, I'd like to see you Yeah. looking swell, baby. Diamond bracelets, moonlight lessons, Yeah. baby. Till that lucky day, you know darn well, baby. I can give you anything but love. Good. Jadi Daniel hari ini lagunya What a Wonderful World ya. Yeah. Lagu tentang apa kan? Coba.
tentang seseorang yang ngasih tahu bahwa dunia itu ada banyak hal yang terjadi di dunia yang kita hidupi, dan hal-hal tersebut adalah indah. Good. Jadi kamu harus menyanyikan juga harus seperti itu ya. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark secret night, and I think to myself, Good. what a wonderful world. Don't you know that you're toxic? Kata-katanya gitu. Kalimatnya gitu. Don't you know that you're toxic? Cuman dalam konteks ini, Natalie, your-nya R-nya nggak perlu dibaca. Kamu bisa cuman you're toxic biar sesuai dengan temponya. Jadi gini. When the taste of your lips, I'm on the ride. Ini juga taste of your lips. Jangan taste of your lips. Udah nggak sempet. Oke, sudah kelas selesai. Sekarang lanjut ke HTI buat meeting. Tapi sebelum mau makan siang dulu. Sekarang udah di HTI menuju ke tempat meeting. Kalau Sabtu sepi banget. Biasanya sini rame, parkirnya susah. Tapi kan hari Sabtu kali ya. Tapi again ya, kalau di TV selalu nggak ada jamnya juga ya. Kalau orang produksi apalagi. Mungkin pulang ke rumah cuma buat tidur 2 jam, 3 jam, balik kantor lagi. But, you know, itulah dunia kreatif. Nah ini kompleknya gede banget karena sekarang semua dipindahin sini, dari MNC TV, Global TV, pokoknya yang satu grup lah itu pindah ke satu kompleks semua di sini. Jadi gede banget, keren. Oke, meetingnya udah selesai nih, kantor sepi. Weekend kerja, Ada Mas Arfi. Iya nih, weekend kerja nih Mas Arfi nih. Oke deh, thank you banget. Ya, Sampai ketemu ya. Mas. Sukses. Ditunggu kabar baiknya nih. Siap. Ya, gue merasa kadang-kadang kita dalam segala hal ya, dalam segala macam apapun, kita mesti belajar untuk bilang enggak sih. Misalnya kita kayak dapat tawaran kerjasama gitu ya, terus kita merasa kayaknya kita nggak bisa maksimal gitu dengan kondisi tertentu ya. Kita mesti belajar bilang enggak gitu. Lebih baik kita nggak enak di depan bilang apa namanya, kita nolak satu kerjasama, daripada kita nggak enak belakangan karena kita nggak bisa maksimal melakukan kerjasama itu. So gue rasa salah satu pegangan banget ya buat gue dalam hal pekerjaan dan apapun adalah dengan yakin bisa bilang tidak dan menolak sesuatu apapun itu. Kalau menurut kita memang nggak cocok, gitu sih. Misalnya aja lo ada tawaran nih nyanyi sama satu band gitu misalnya. Cuman band itu mengharuskan lo untuk berpakaian yang nggak sesuai dengan gaya lo, atau misalnya bayarannya nggak masuk akal. Lo jangan merasa nggak enak untuk nolak gitu. Kalau emang itu nggak sesuai dengan yang lo cari, unless lo ada keuntungan lain dari situ gitu. Misalnya oke lah bayarannya kecil banget tapi lo dapat plus misalkan fasilitas, atau misalkan gara-gara ini lo jadi ngebuka jalan ke kesempatan yang lebih besar lagi, mungkin lo bisa pikirin. Cuman kalau emang enggak ya enggak gitu. Ini akan lebih baik buat lo dan lebih baik buat lawan bicara lo, yang orang yang nawarin lo gitu. Jadi win-win sebetulnya. Kalau kita bisa bilang tidak, itu sebetulnya win-win solution. Oke, sudah sampai di Pondok Indah. Agenda terakhir hari ini adalah rekaman bareng The Kadri Jimo duo. Artinya seru nih. Ini di studionya Once Michael by the way. Oke, sekarang udah dalam studio. Monitornya gede banget nih, menyenangkan ya. So hari ini, malam ini tepatnya, repertoarnya adalah kita akan remake lagu legendaris lah dari Kahitna dulu ya. Lagunya judulnya Andai Aku Bisa Terbang. Nah, pada tahu kan? Nah, ini akan di remake oleh grup namanya The Kadri Jimo, dan musiknya bakal totally different. Rilisnya kapan nih bang?
Intinya 2 bulan lagi lah. 2 bulan lagi ya. Tungguin. Pokoknya lo bakal surprise. Karena musiknya bener beda. Gue ada di rumah. Dan rekamannya tadi belum selesai. Jadi masih dilanjutin lagi minggu depan. It's been a long day, but again, it's very fun. Gue mau ngajak lo semua untuk nanya ke gue pertanyaan yang bukan vokal, oke? Pertanyaannya boleh apa aja. So, thank you banget udah lihat vlog gue ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan pastinya main-main ke vocalpress.com ya guys. Thank you so much again for watching. I'll see you again in the next vlog. Thank you.